Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang analisa dataset saham Bank MNC menggunakan metode Knowledge Dictionary in Database atau KDD singkatannya. Kami dari kelompok 3 yang anggotanya adalah Rizky Alamsyah, Rizky Pratama, Fakih Dwi, Nur Fauji, dan Rofi. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi data mining. Data mining adalah metode yang menggunakan sejumlah besar data untuk mengekstrak data berharga yang dapat digunakan demi membuat keputusan penting. Sederhananya, data mining atau pengembangan data dapat didefinisikan sebagai proses memilih, mengeksplorasi, dan memodelkan sejumlah besar data untuk menemukan pola atau tren yang biasanya tidak dikenal. Berikutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma support vector machine atau SVM. Algoritma support vector machine atau SVM merupakan suatu teknik untuk menemukan hyperlink yang bisa memisahkan dua set data dari dua kelas yang berbeda. SVM mempunyai fungsi yang bisa mentransformasikan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi, yaitu ruang kernel yang disebut dengan fungsi kernel trig, sehingga data dapat dipisahkan dengan lebih baik dibandingkan algoritma klasifikasi lainnya. Berikutnya ada definisi saham. Saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Berikutnya KDD. Metode Knowledge Discovery in Database atau KDD atau disebut penemuan pengetahuan data, karena tujuan utama data mining adalah untuk memanfaatkan data dalam basis data dengan mengolahnya sehingga menghasilkan informasi baru yang berguna. Database KDD seringkali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berikutnya ada fungsi saham. Saham memiliki fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama ada pendanaan perusahaan. Saham merupakan sumber pendanaan utama bagi perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan dapat mengumpulkan dana dari investor untuk mendukung operasionalnya, melakukan ekspansi bisnis atau membiayai proyek-proyek baru. Dan yang kedua ada pemberian hak kepemilikan. Saham mewakili bagian kepemilikan dalam perusahaan. Pemegangan saham memiliki hak suara dalam rapat pemegangan saham dan mendapatkan dividen jika perusahaan membagikan keuntungan kepada pemegang sahamnya. Yang selanjutnya ada tipe saham. Tipe saham terdapat beberapa tipe saham, diantaranya yang pertama ada saham biasa, yang kedua ada saham preference, yang ketiga ada saham dividen tetap, yang keempat ada saham voting dan non voting. Saham biasa atau common stock adalah jenis saham paling umum yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang kedua itu ada saham reference. Saham reference memberikan beberapa keistimewaan kepada pemiliknya dibandingkan dengan saham biasa, seperti prioritas atas dividen. Yang ketiga ada saham dividen tetap. Saham kumulatif memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen yang tertunda sebelum dividen dapat dibayarkan kepada pemegang saham biasanya. Yang keempat ada saham voting atau non-voting. Saham dengan hak suara atau voting memberikan hak kepada pemegangnya untuk memiliki suara dalam pengambilan keputusan dalam rapat pemegangan saham. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fakih Dwi Nur Fauzi. Saya di sini akan menjelaskan proses pengerjaan dari algoritma SVM ini menggunakan Rapid Miner. Untuk
bahan yang disediakan yaitu dataset. Saya di sini sudah membuat dataset untuk SVM ini, tinggal kita tarik ke dalam proses saja. Setelah itu kita cari SVM atau support vector machine, lalu kita tarik ke dalam proses. Setelah itu sambungkan output dari dataset ke SVM dan sambungkan data SVM-nya juga. Setelah terhubung, tinggal kita proses dengan menekan tombol ini. Maka akan keluar hasil. Untuk example setnya itu ada 19 example ya. Dan untuk atribut weight-nya, atribut Q dengan weight 0,717, atribut X1 dengan weight atau berat min 0,131, lalu atribut X2 dengan weight atau berat 0,496, lalu yang terakhir ada X3, atribut X3 dengan weight min 0,735. Lalu di sini ada performance vektornya, SVM object function, yaitu min 0,125. Adapun kernel modelnya ya total number of super vektornya ini 19 data tadi dengan bias offset min 0,227. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama akan menjelaskan tentang cara menghitung data manual VSM menggunakan Excel. Pertama-tama kita siapkan data ini, data 3 kelas ini, data 3 kelas. Contohnya ini adalah data kelas data 1, data 2, dan data 3. Yang ini adalah data saham. Data saham adalah data dasar dari hari ini, dan data tabel ini. Dan ini dasar sahamnya kita asumsikan dengan data key. Oke, pertama-tama untuk mencari data VSM ini adalah saham. Pertama-tama kita mencari nilai frekuensi. Nilai frekuensi ini adalah total dari ketiga kelas ini ditotalkan. Nilainya jadi seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian ya frekuensi ini dibagi 2 dengan rumusannya adalah data frekuensi ini dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Yaitu adalah datanya ada 3, data kelas, data 1, data 2, dan data 3. Jadi frekuensi ini dibagi 3 kelas. Hasilnya seperti ini, 0,02229. Dan seterusnya sampai ke bawah sini. Dan selanjutnya adalah setelah frekuensi dibagi 2 itu kita mencari inverse frekuensi. Inverse frekuensi ini cara menghitungnya adalah dengan menggunakan log dalam kurung ini data frekuensi yang dibagi 2 ini dengan hasilnya seperti ini. Ini adalah nilai dari inverse frekuensi dari data ini. Dan seterusnya. Setelah mencari inverse frekuensi, kita mencari weight. Contohnya ini adalah key. Ini untuk mencari key, kita dengan rumusan dengan inverse ini dikali dengan key ini, data saham kelas ini, dasar saham. Dan ini adalah hasilnya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Dan juga yang ini D1 adalah dari nilai D1 ini dari nilai log inverse frekuensi dari log ini dikali dengan X1 ini, kelas 1 ini dengan hasilnya seperti ini. Dan seterusnya yang D2 ini cari inverse frekuensi dikalikan dengan data frekuensi yang kedua. Dan seterusnya yang ketiga, D1 D3 ini. Untuk selanjutnya, nah ini
Untuk setelah mencari wake ini, kita pangkatkan data dari data wake ini, pangkatkan 2 dari data wake dengan rumusannya adalah data wake ini dipangkatkan 2 dan hasilnya seperti ini, sama yang D1 nya juga. D1 dipangkatkan, D1 ini dipangkatkan, D2 nya dipangkatkan, D3 nya dipangkatkan, dan seperti ini. Setelah itu dengan dipangkatkan semua dari tabel-tabel ini, kita totalkan dengan hasilkan dan menghasilkan data QR yang ini. Setelah ditotalkan, kita akarkan dari data QR ini dengan memakai rumus sama dengan SQRT dengan total, dengan menggunakan tabel yang ini, dengan total yang QR ini. Nah, yang jajaran Q2 ini dipangkatkan dengan hasilnya seperti ini. Sama juga yang ini D1 kita totalkan dan diakarkan dengan totalnya, dengan menghasilkan nilai yang seperti ini. Yang D2 nya total dan diakarkan, dan D3 nya total dan diakarkan, dan menghasilkan nilai seperti ini. Setelah mencari pangkat wake itu, dipangkatkan dengan wake, terakhir kita mencari nilai skor. Cara mencari nilai skor adalah dengan dikalikan, dan dikalikan seperti apa? Dikalikan dari ini, dikalikan dari Q dikali dengan D1 dengan hasil seperti ini. Setelah itu kita kalikan sampai ke bawah. Tak lupa yang ini D2 nya dikalikan, yang Q dikali dengan D2, dan Q ini kelas 3 Q dikalikan dengan D3 ini dengan hasilnya seperti ini. Setelah itu, setelah semuanya dikalikan, kita totalkan dari data ini, total dari data QD1 ini dengan total sekian. Yang D2 Q kali 2 ini ditotalkan menjadi sekian, dan QR D3 ini ditotalkan dan menjadi sekian. Setelah itu kita mencari rank skornya dengan rumusan. Pertama-tama kita dari totalnya itu dibagi dengan kurung QR yang ada di pangkat dari wake dikali dengan pangkat dari D1. Jadi D QR dikali dengan D1 sama dengan, dan dibagi total dari nilai D1 ini. D1 dengan dikalikan ini, hasilnya seperti ini. Dengan tak lupa juga yang ini, totalkan dari totalnya ini QR dikali QR pangkat wake dikali dengan QR pangkat D2 sama dengan sudah seperti itu dibagi dengan totalnya ini, hasilnya seperti ini dengan nominalnya 16. Seterusnya data dasar QR dari pangkat 2 wake Nina wake Gina wake ini dikali dengan data akar ini dikali dengan data akar D1 D3 maksudnya. Setelah itu dibagi dengan ini total dari data Q yang Q3 yang dikalikan itu, nilainya
di sini. Nah, setelah kita mentotalkan, terdapat ada 3 skor dengan hasil yang berbeda-beda. Yang pertama rank score yang D1 menghasilkan skor 18, 14 atau sekian. Yang D2 16, 60 dengan sekian, dan D3 17, 28 dengan sekian. Oke, seperti ini dengan untuk mencari rank skornya. Selanjutnya kita hasil kesimpulan dari pengolahan data di atas, atau kita simpulkan dalam presentasi kami dari hasil pengolahan data. Yang ke-1 adalah pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil nilai dari 3 kelas dari tingkat saham dalam 1 bulan pada tingkat saham, yaitu adalah nilai total tertinggi, yaitu 16, 14, 18, maksudnya 18, 47, 742,876. Yang nilai terendah, yang low, adalah yang ini, 16, 60, 989,11. Dan total terbatas atau close yang ini 17, 28590,385. Dan untuk kasih Radep Minernya, hasil pada perhitungan menggunakan Radep Miner dihasilkan dataset dengan kernel model dengan total number of support vektornya adalah 19. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.